Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pengais Raffi Amelia, absen 9 dari kelas 10E11 bersama rekan saya. Saya Amanda Puspita, absen 3 dari kelas 10E11. Nah, di video kali ini kami akan membahas biografi pahlawan nasional kita, sekaligus seniman dan komposer bernama Ismail Marzuki. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Amanda Puspita. Stay tune di video ini ya. Hai guys, jadi di sini aku mau bahas salah satu pahlawan nasional nih. Kali ini aku mau bahas biografi dari Ismail Marzuki. Siapa sih yang pernah mendengar lagu Indonesia Pusaka, Halo Halo Bandung, atau Rayuan Pulau Kelapa? Lagu-lagu tersebut diciptakan oleh Ismail Marzuki guys. Ismail Marzuki diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 5 November 2004. Tidak banyak loh pahlawan nasional yang diangkat dari bidang seni. Rasanya masyarakat Indonesia sepakat bahwa Ismail Marzuki berhasil menumbuhkan semangat kebangsaan dengan nada dan irama yang ia buat. Kepribadiannya tercermin dalam setiap karya yang dia buat. Karyanya memiliki peran tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan serta memberikan makna dan visi yang berarti. Bagi sobat yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, mungkin tidak asing dengan nama Ismail Marzuki karena namanya diabadikan menjadi sebuah nama gedung kesenian, yakni Taman Ismail Marzuki atau TIM. Lokasinya berada di Cikini, Jakarta Pusat dan berdekatan dengan Jakarta Planetarium. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 19 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Kalau melihat dari Wikipedia sih, nama aslinya adalah Ismail dan Marzuki adalah nama ayahnya. Jadi penulisan sebenarnya gini, Ismail dalam kurung bin Marzuki. Tetapi orang-orang lebih memilih untuk memanggilnya Ismail Marzuki. Ismail merupakan anak keturunan Betawi dari pasangan Marzuki dan Soleha. Ibunya wafat tidak lama 3 bulan setelah melahirkan Ismail. Lalu Ismail tinggal bersama ayah dan kakaknya. Ayahnya merupakan sosok yang cukup disegani kala itu. Ia pandai memainkan alat musik seperti kecapi dan cakap dalam syair-syair Islami. Ayahnya juga memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli piringan hitam dan mesin ngomong atau gramofon. Jadi tidak heran jika nantinya Ismail memiliki keahlian dalam musik juga. Ismail memiliki nama panggilan lain saat masih kecil, yakni Maing. Sejak kecil, Maing sudah menunjukkan perbedaan dari anak-anak lainnya. Ia menunjukkan ketertarikannya dalam bidang musik. Orang-orang di sekitarnya pun mulai mengakuinya. Selain itu, Maing senang tampil necis dengan baju yang disetrika hingga licin dan menggunakan sepatu mengkilat serta mengenakan dasi. Maing juga dikenal sebagai pribadi yang luhur dan pintar. Ia mahir berbahasa Belanda yang mendukung bakatnya dalam musik. Perpaduan antara keahlian musik dan berbahasa membuat orang-orang Belanda memanggilnya dengan nama Benjamin atau Benyamin atau Ben. Saat kecil, ayahnya menyekolahkan Ismail Marzuki di sekolah Kristen HIS Edinburgh, Menteng. Ia mendapatkan nama panggilan Benjamin atau Benyamin di sekolah ini. Tidak lama ia mengenyam pendidikan di sana, ayahnya memiliki kekhawatiran jika anaknya akan bersifat kebelanda-belandaan. Oleh sebab itu, Ismail Marzuki pindah ke Madrasah Unabul Salah di Kuitang untuk melanjutkan pendidikannya. Ismail sering mendapatkan alat-alat musik sederhana dari ayahnya. Setiap kenaikan kelas, Ismail diberikan oleh ayahnya hadiah seperti harmonika dan gitar. Setelah lulus, Ismail melanjutkan studi di MULO dan membentuk grup musiknya sendiri. Di sana, ia bisa memainkan alat musik banjo dan gemar memainkan lagu-lagu barat dengan gaya Dixieland. Setamatnya di MULO, Ismail bekerja sebagai kasir di Sokoni Service Station dengan gaji sekitar 30 gulden sebulan. Dari gajinya, ia menabung dan membeli sebuah biola. Namun, pekerjaan sebagai kasir kurang cocok baginya. Ia pun beralih pekerjaan sebagai verkoper atau penjajah keliling, piringan hitam produksi Columbia dan Polydor dengan gaji tidak tetap. Letak kantornya yang baru berada di Jalan Nordwijk atau sekarang Jalan Juanda, Jakarta. Sejak anak-anak,
Ismail sudah begitu dekat dengan berbagai bentuk instrumen. Lantas, lingkup pekerjaan Ismail mempertemukannya dengan Hugo Dumas atau pemimpin orkes Live Java. Pada masa itu, Live Java adalah grup musik populer yang biasa membawakan keroncong dan dianggap punya peran penting dalam perkembangan musik keroncong di Indonesia. Live Java populer di ranah perfilman, pertunjukan, dan penyiaran radio. Live Java adalah ibu kesenian suara dan seni musik Indonesia. Demikian yang tertulis dalam keroncong orkes Live Java dalam pedoman radio nomor 59. Pada orkes tersebut, Ismail memiliki beberapa peran. Ada kalanya ia bermain alat musik banyo, ada waktunya juga dia menyanyi. Dari semua peran itu, Ismail paling aktif membuat aransemen ulang dari lagu barat, keroncong, dan langgam Melayu. Lambat laun, Ismail rasanya lebih nyaman mencipta lagu. Bisa dibilang, Ismail sudah menciptakan lagu sejak tahun 1930-an. Namun, periode paling aktif Ismail dapat dikatakan berlangsung pada 1945 hingga 1949. Pada itu, jenis musik yang sedang populer di Indonesia adalah begin, cha-cha, foxtrot, dan berbagai jenis musik asal Amerika Latin lainnya. Keroncong itu jenis musik mainstream pada saat itu. Selain itu juga ada musik irama lautan teduh atau musik Hawaii, dan musik kolonial atau musik-musik dari Belanda, ujar Nino dalam wawancara dengan redaksi Indonesia Kaya. Karya Ismail adalah perpaduan dari berbagai jenis musik yang populer pada masa itu. Ciptaan-ciptaan Ismail tidak lepas dari kritik. Kritik terbesar yang pernah dilayangkan kepada Ismail dari sesama budayawan dalam negeri adalah perihal hak cipta. Beberapa karya Ismail seperti Halo Halo Bandung dan Panon Hideng dianggap tidak orisinil dan meniru lagu barat. Hal tersebut mungkin terjadi karena pada masa itu regulasi hak cipta belum terlalu ketat, sehingga hal seperti pengalih bahasaan lagu kerap terjadi. Sementara itu, musisi-musisi luar mengkritik karya Ismail yang dinilai tidak sesuai pakem musik, lantaran si pencipta tidak pernah mengenyam pendidikan musik. Meski demikian, berbagai kritik itu tidak membuat publik memandang Ismail sebelah mata. Lewat lagu, Ismail mampu membicarakan banyak hal dengan lirik dan melodi yang mudah diingat. Oleh karena itulah namanya abadi. Sepanjang hidup, ia mencipta sekitar 200 lagu. Kini, orang-orang tetap mengenal sejumlah karya Ismail karena lagu-lagunya kerap dinyanyikan ulang oleh para musisi lintas generasi. Nino Klesono juga mengatakan bahwa karya cipta Ismail bertema perjuangan, cinta, hingga lagu yang terasa jenaka. Salah satu lagu perjuangan karya Ismail yang populer ialah Sepasang Mata Bola. Menurut sejarawan Alwi Shahab, sebagaimana dikutip Tirto, Ismail menulis Sepasang Mata Bola saat berada di dalam kereta dari Jakarta menuju Yogyakarta pada 1946. Waktu itu, Yogyakarta sedang jadi medan perang rakyat Indonesia melawan Belanda. Jiwa nasionalisme Ismail mendorongnya untuk hadir di kawasan pertempuran. Demikian sepenggal liriknya. Kata-kata dalam lirik lagu Ismail terasa lugas dan mudah dicerna. Bagi Nino, itu yang membedakan Ismail dari rekan-rekan seangkatan pada dekade 1940 hingga 1950-an. Ketika musisi lain nyaman menggunakan gaya bahasa simbolis, Ismail tetap menggunakan kata-kata yang sederhana dan apa adanya, mudah membuat pendengar terngiang. Dan di antara musisi seangkatan, Ismail yang paling konsisten berkarya.
Ismail sesungguhnya memiliki semangat perjuangan anti-kolonialisme yang kuat. Hal itu pula yang membuat disenangi oleh Soekarno. Kekaguman itu membuat Soekarno menganugerahi Ismail bintang jasa Wijaya Kusuma. Lirik lagu perjuangan karya Ismail merefleksikan perjuangan fisik para pahlawan. Ini membuat karya tersebut semakin terasa seperti potret zaman. Ismail membuat lagu tentang hal penting yang terjadi di sekelilingnya. Pertempuran-pertempuran yang kerap terjadi, ia bisa mengklaim kemerdekaan bangsa dan hal-hal yang mengitarinya. Di antara berbagai tema lagu yang digubah Ismail, lagu bertema asmara yang jadi paling sering dinyanyikan ulang, terutama yang mengisahkan perasaan patah hati. Orang masih mungkin merasa familiar dengan Juwita Malam, Sabda Alam, Rindu Lukisan, Wanita, dan Ariati. Menurut Nino, Rindu Lukisan yang dirilis pada 1950 ialah lagu asmara karya Ismail yang paling tersohor. Realitanya, lagu-lagu ciptaan Ismail masih terasa relevan. Insan-insan kreatif senantiasa merayakan karya Ismail dengan menyanyikan ulang lagunya dan membuat pertunjukan. Pemerintah memberi penghargaan kepada Ismail dengan memakai nama Ismail Marzuki untuk menyebut gedung pusat kesenian yang berdiri pada 1968. Ismail Marzuki diberi hadiah saksofon oleh kawannya yang mengidap penyakit paru-paru. Setelahnya, Ismail merasakan gangguan pada paru-parunya. Ismail mendapatkan penjelasan dari dokter. Lalu, ia pun memusnahkan alat tiup tersebut. Namun, penyakit paru-paru mengganggunya sejak saat itu. Ismail Marzuki meninggal karena penyakit paru-paru yang diderita dalam usia 44 tahun pada 25 Mei 1958 di Kampung Bali, Jakarta Pusat pada tahun 1968. Ismail Marzuki mendapat penghormatan dengan dibukanya sebuah taman dan pusat kebudayaan atau kesenian di Cikini, Jakarta Pusat. Taman yang dimaksud adalah Taman Ismail Marzuki seperti yang kita bahas tadi. Saat ini, menurut data 2021, Taman Ismail Marzuki sedang dalam proses revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2004. Ismail Marzuki pun dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Nah, hai semua, kembali lagi bersama kami. Nah, gimana tadi penyampaian kami mengenai biografi Pak Ismail Marzuki? Nah, untuk sekarang kami akan menyampaikan keteladanan beliau. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Amanda Puspita. Jadi, salah satu keteladanan yang bisa kita ambil di biografi Ismail Marzuki yaitu Cinta Tanah Air. Dapat dilihat dari lagu-lagunya. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh kecintaannya terhadap tanah air. Contohnya, Halo-Halo Bandung yang dibuatnya ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, adapun sikap yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu berjiwa besar. Meski memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena adanya penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap semangat berjuang melalui jalan seni. Nah, menurut saya sendiri keteladanan dari beliau atau Pak Ismail Marzuki yaitu beliau memiliki jiwa kepahlawanan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ada satu lagu Pak Ismail Marzuki yang berjudul Sepasang Mata Bola. Beliau menciptakan lagu tersebut di kereta ketika dari Jakarta menuju Yogyakarta. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa beliau sebenarnya tahu bahwa di situ sedang terjadi perang, tapi beliau tetap menuju tempat tersebut dan menyampaikan semangat melalui lagu tersebut. Nah, menurut saya juga, menurut artikel yang saya baca, ada beberapa sikap yang bisa diteladani dari beliau, yang bisa diterapkan, yaitu menurut artikel yang saya baca, kalau putrinya yang bernama Rahmi itu menyampaikan bahwa ayahnya atau Pak Ismail Marzuki ini tetap membuat lagu hingga malam hari. Nah, sifat pekerja keras itu sangat kita butuhkan di masa sekarang. Itu saja menurut saya.